Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Pak Rudi sama sekali tidak berniat untuk melepaskan ponsel milik Felix. Ia sangat rindu pada putrinya dan masih ingin memeluk, walau hanya dapat menatap wajah cantik Luna dari layar datar. Masa-masa ketika putrinya masih kecil dan remaja terkenang kembali. Dia adalah anak yang baik dan berbakti. Di saat semua orang tidak percaya dan membenci, dia selalu datang dan menyentuh pipi saya dengan lembut agar tegar. Dia tidak pernah memandang saya sebelah mata, persis dengan almarhum ibunya. Kasihan Luna, dia tidak tahu apa-apa, dia tidak berdosa ya Allah. Kalimat-kalimat kesedihan itu terus saja muncul dari bibir Pak Rudi yang sudah dikelilingi dengan keriput lembut. Felix melepaskan kedua tangannya dari Pak Rudi dan ponsel miliknya. Ia membiarkan mantan sopir pribadi almarhum mamanya itu membasuh kerinduan terhadap Luna. Bukan tanpa sebab, beberapa waktu yang lalu Felix juga pernah merasakan kerinduan yang dalam terhadap gadisnya. Sejak saat itu, ia tahu bagaimana siksanya rasa rindu. Bahkan untuk bernapas saja ia kesulitan. "Tuan," sapa Leo dengan suara yang ekstra lembut. "Bagaimana? Apa rencana Anda sekarang?" "Teruslah membantuku, Leo," pintanya yang sudah menjaga jarak dengan Pak Rudi. "Kita tidak punya bukti atas kejahatan Papa. Semua perkataan Pak Rudi tidak bisa dijadikan bahan kemenangan di persidangan." Leo menunduk. "Anda benar, Tuan, tapi Luna bisa. Seandainya ingatan itu kembali, dia pasti mampu membantu ayahnya." Felix menatap jauh ke depan. "Selain itu, aku punya cara lain yang mungkin bisa mengganggu Papa." "Tuan, untuk sementara tugasmu di kota ini, aku harus pulang untuk memeriksa sesuatu dan menemui seseorang." "Baik, Tuan," saut Leo patuh dengan kepala tertunduk seperti biasanya. Felix kembali ke sisi Pak Rudi. "Pak, aku pamit dulu ya. Aden mau kemana? Kita baru bertemu dan saya ingin mencari tahu kebenaran ucapan Bapak dan mencari bukti." Felix berkata jujur dan ia ingin semua tabir kebenaran tersingkap. "Aden percaya kepada saya?" tanya laki-laki yang masih basah matanya tersebut. Felix menggeleng. "Tidak, tapi jika semua ini berhubungan sama Luna, itu artinya berurusan denganku." Felix menghentikan perkataannya dan Pak Rudi terdiam sejenak. Pak Rudi dapat menangkap maksud tersirat dari ucapan Felix tersebut, tetapi ia tidak berani menerka sebab pikirannya itu terlalu tinggi. "Berhati-hatilah Aden, pasti akan banyak halan rintangnya," kata Pak Rudi tidak ingin kehilangan lagi. "Aku bukan Felix si bocah dungu lagi, Pak. Aku pasti akan mencari kebenaran tentang Mama dan tujuan utama seorang Vincent." Tatapan Felix beku. Ia sangat hancur tapi terus berusaha tegak demi Luna. "Iya Tuan, berhati-hatilah," pinta Pak Rudi sekali lagi, seakan Felix akan berurusan dengan kematian. Felix kembali terbang ke kota buaya. Ia seperti hanya sedang berjalan-jalan dari rumahnya ke supermarket kesayangan. Jarak seakan tidak lagi terasa dan itu membuatnya semakin menyadari betapa tenggelamnya ia ke dalam lautan cinta milik Luna. Sekitar pukul 18.10 WIB, Felix bergerak menuju ke rumah almarhum mamanya. Sepanjang penerbangan, ia sudah memikirkan cara untuk mengetahui kebenaran perkataan Pak Rudi sebelumnya. "Otak cair ini benar-benar berguna saat ini," kata Felix sambil menatap jalanan. Kali ini ia pergi menggunakan kendaraan online yang sudah berjejer di area bandar udara. Waktu memasuki maghrib, Felix bergerak lamban ke dalam rumahnya. Kali ini ia tidak ingin terdeteksi oleh sang papa. "Selamat datang Tuan Muda," sapa asisten rumah tangga dan Felix menghentikan sambutan wanita parubaya tersebut dengan memberi kode pada bibirnya. Felix mengangguk tanda sudah menerima salam santun dari wanita yang bekerja selama 20 tahun di keluarga Vincent. "Papa?" tanya Felix singkat. "Di kamarnya Tuan, kan masih sakit," sambung bibi sambil menatap dengan ekspresi wajah datar. "Oke, aku ke atas dulu." "Silakan Tuan." Kemudian Felix bergerak cepat namun dengan langkah yang ringan. Setibanya di depan pintu kamar, ia menjadi dengar sang papa marah besar.
Walau tidak tahu asal pokok pembicaraan, tetapi semua itu terdengar seperti sesuatu yang genting dan rawan. Felix membuka sedikit pintu kamar Papa yang memang tidak pernah dikunci. Jika bukan malam hari dan ingin tidur, Felix hafal betul tabiat laki-laki yang satu ini. Dari sudut inilah ia tahu bahwa papanya sehat-sehat saja. Laki-laki dengan postur tubuh yang tinggi besar itu berdiri sambil mengacak pinggan dengan tangan kanan dan memegang ponsel di tangan kirinya. Dia pun terdengar memaki lawan bicaranya. Menyadari ada yang tidak beres, Felix memutuskan untuk turun dan duduk di kursi tamu. Lalu ia menelpon seseorang yang bisa diandalkan, tidak peduli berapapun dalamnya kantung yang akan ia rogoh. "Dip, aku butuh kamu, jangan menolak karena kamu akan menyesal. Sebab jumlah yang aku tawarkan pastinya bisa memenuhi kebutuhan hidupmu seumur-umur." Felix tampak serius dengan kasus berat kali ini. Setelah mendapat kata iya dari si monster jalanan, Felix menutup ponselnya. Setelah sedikit tenang, ia meminta Bibi untuk mengatakan kepada papanya yang berengek itu bahwa ia ada di lantai dasar. Dengan cepat, Bibi pun bergegas ke lantai atas, bukan tanpa alasan. Baru kali ini, ia melihat Felix berpikir keras dengan raut wajah masam. Selang beberapa menit, wanita tua itu kembali turun dan menemui Felix. "Tuan muda, Tuan besar bilang Anda disuruh langsung ke kamar saja," katanya menyalin ucapan Tuan Vincent. Beliau masih lemas dan tidak mampu berdiri. "Hah, pembohong besar," kata Felix yang sebelumnya sudah melihat sang papa tampak gagah dan memaki orang lain dengan brutalnya. "Oke," jawabnya tanpa senyum, lalu berjalan dengan gagah menuju penjahat yang sebenarnya. Felix membuka pintu tanpa mengetuk. Itu memang gayanya karena sejak papa menikah lagi dengan Majik dan menjadikannya sepi parah, rasa hormatnya menghilang. "Kamu kembali. Bawa apa yang papa minta?" tanyanya yang sebelum ini meminta uang dan uang. "Ya, tentu saja, tapi sebelumnya ada yang ingin aku sampaikan. Ini sesuatu yang penting dan tidak bisa ditunda." Felix berdiri sambil menyentuh ujung kasur di mana papanya tergeletak di dalam keterpura-puraannya. "Katakan saja." Tuan Vincent tersenyum puas. "Aku akan menikah," ucap Felix dan berhasil mengejutkan senyum yang semula sempat merekah. "Namanya Luna dan aku sudah jatuh cinta kepadanya." Mata Tuan Vincent mengeluarkan simbol api yang menyala. Ia tampak terbakar dan siap meledak. Di dalam selimut tebal berwarna putih itu pun, kedua tangannya menggenggam erat. "Apa papa mengenal gadis itu? Apa dia rekan atau kolega bisnis kita?" tanyanya dengan suara dingin dan napas memburu. Felix tersenyum puas. Ia suka dengan ekspresi wajah sang papa, sebab inilah tujuan dari perkataannya. "Tidak, dia hanya seorang gadis yang aku temukan di dalam gelap, tanpa sengaja dan terlanjur terpasung dalam." "Apa tidak ada gadis lain?" tanya Tuan Vincent yang langsung duduk sambil menatap tajam. "Wanita yang bermartabat dan setara denganmu. Kamu terlalu sempurna untuk gadis biasa, Felix." Felix tersenyum dengan suara kecil dan mengejek. "Seharusnya sebelum berbicara Anda bercermin terlebih dahulu. Bukankah Anda yang memberikan contoh seperti itu?" "Apa maksud kamu?" Felix menggenggam kayu tempat tidur. "Bukankah istri papa sama sekali tidak setara? Bahkan dia bekerja sebagai pelayanan di tempat biliar dan judi, bukan?" "Tutup mulut kamu rapat-rapat." Tuan Vincent semakin emosional. "Menurutku, Luna jauh lebih baik dan bermartabat. Ia pandai menjaga hati dan pikiranku." "Jangan lakukan itu, Felix. Papa tidak setuju," tentangnya dengan wajah yang sudah merah padam. "Anak laki-laki tidak membutuhkan restu dari papanya," jawab Felix dengan gaya angkuh luar biasa. "Seperti biasanya, papa juga tidak mengatakan apapun kepadaku ketika ingin menikahi wanita itu, kan?" tanya Felix sambil menantang kedua mata Tuan Vincent. "Felix," ucap Tuan Vincent dengan suara berdesis dan tanpa sekali kemarahan di dalamnya. "Sebenarnya aku kesini karena dua hal. Yang pertama, mengatakan bahwa aku ingin menikah. Dan yang kedua, aku juga akan mengalihkan seluruh harta kekayaan Mama kepada Luna dan putra kami nanti."
Ide bodoh semacam apa itu, Felix? Tanya papanya semakin melotot. Papa tidak setuju, tolaknya kasar. Besok aku akan mengatur semuanya. Uang papa akan aku transfer ke rekening dan setelah itu jangan menggangguku lagi. Pinta Felix dengan wajah bahagia dan terus memberi binar ejekan. Apa? Ucap sang papa terkejut dan ia terlihat semakin kebakaran jenggot. Iya, Pak. Felix mengangguk dan membalas tatapan dingin itu dengan senyuman. Malam ini aku akan mengurus semuanya di kantor, lalu pulang dan memeluk Luna di rumah. Felix sengaja mengatakan tentang keberadaan Luna, sebab ia ingin segera mengakhiri segalanya. Di balik semua itu, ia sudah mempersiapkan banyak hal dengan matang. Satu hal yang ia yakini, sang papa akan berusaha untuk melenyapkan Luna. Kali ini ia pasti turun tangan sendiri karena tidak lagi percaya kepada orang lain. Luna, maaf, aku terpaksa menggunakan kamu sebagai umpan. Aku berharap kamu juga dapat mengingat sesuatu ketika berada di dalam keadaan yang mencekam. Semua demi kebaikan kita, hidup kita, kata Felix di dalam hatinya. Papa tidak terima jika kamu mengalihkan semua harta ini kepada siapapun. Papa adalah orang yang paling berhak, Felix. Tidak disangka, hartalah yang sudah membuat seorang suami sekaligus saya menjadi seorang pembunuh berhati iblis, kata Felix tanpa suara. Papa benar, aku yang salah, tapi sayangnya aku hanya meneruskan wasiat terakhir dari almarhum Mama. Beliau berpesan bahwa harta benda miliknya, baik berupa benda bergerak ataupun diam, hanya untuk keturunannya, bukan suaminya. Felix mengingatkan kembali tentang isi surat tersebut. Tapi perusahaan ini murni milik almarhum Mama dan kakek. Aku hanya memegang amanat beliau. Permisi, aku harus ke kantor untuk menyelesaikan segalanya, agar besok pagi bisa mengirimkan hak papa tepat pada waktunya. Pergilah, aku akan menghancurkan semua impianmu itu. Felix, kamu terlalu naif. Tuan Vincent menatap tajam punggung putra kandungnya. Bersambung.